Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memilikinya, nih harga khusus hari ini saya berikan diskon 40% ya. Kalau beli 2 ya. Kalau beli 1 30% ya. Ada nanti sama pengurus di belakang. Oke. Khususnya yang ini bisa dapat video. Kenapa sih video? Karena saya tahu orang Indonesia malas banget baca buku, ya bener ya. Bapak Ibu kalau beli dipajang apa dibaca? Tapi tadi saya sangat terharu. Pak Joni punya istri ya. Pak Joni juga udah baca ya. Sudah baca ya, hampir habis dibaca loh. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Saya sering ketemu, dibaca nggak? Belum. Atau suka ngenyekin ke saya, udah Pak daftar isinya. Dasar kamu. Tapi tadi dibaca loh. Udah baca ya. Oke. Iya. Karena apa namanya, seminar seperti ini 1 jam Bapak Ibu, 1 jam gitu loh. Kita bisa dapat apa sih? Iya. Sedangkan membaca buku seperti ini ya butuh berjam-jam ya. Saya ingat zaman dulu saya masih muda, dulu waktu masih single, saya ke toko buku Kristen numpang baca. Tapi yang bagus saya beli bawa pulang, saya garis. Yang saya garis itu yang bagi saya berkesan. Atau saya merasa, penulisnya kok ngalamin hal itu, kok saya belum gitu, paham ya? Penulisnya menuliskan sesuatu yang dialami, tapi saya belum, maka saya garis. Lalu suka saya kasih tanggal. Beberapa waktu yang lalu anak saya cewek itu yang lagi studi teologi, dia kasih lihat buku. Papa yang garis apa? Ini ya yang buka gini kan ya. Papa yang garis apa? Dia bilang gitu kan. Iya. Kenapa Pak digaris? Gitu. Jadi saya jelasin tadi something yang bagi saya penting, atau saya merasa saya belum ngalamin. Kadang-kadang suka saya kasih tanggal. Untuk di tanggal itu saya berdoa, Tuhan tolonglah saya ngalamin seperti yang tertulis. Jadi setelah sekian tahun saya seringkali kalau melihat buku yang saya garis ya, saya lihat puji Tuhan sudah dialami, sudah terjadi. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sinful nature ya. Sinful nature ini, natur kebodohan kita tuh membawa kita ke arah sana, menuju kebinasaan ya kan. Tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan dan telah dikaruniai iman. Dan bagi orang beriman ada janji, bukan ke arah kebinasaan, amin, tapi ke arah kehidupan, betul? Nah, dengan seluruh darah dan daging kita, dengan iman yang telah Tuhan karuniai, dan iman adalah satu-satunya sarana yang Tuhan karuniai untuk terkoneksi kepada Allah yang hidup. Senantiasa kita ada dalam tension tersebut, tension di sana dan di sini ya. Nah, kalau dalam sisa hidup kita terus bisa menginventarisir artinya, 1 prinsip firman Tuhan telah terjadi dalam hidupku, 2 prinsip firman Tuhan telah terjadi dalam hidupku, 3, 4, 5. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati, amin. Ngomong-ngomong kok nggak muncul ya? Ya, halo, masih belum bisa? Kalau belum bisa, udah deh, saya mulai tadi. Lah, kita bisa dimunculkan. Nah ini, jadi buku saya yang ini saya terbitkan kemarin dalam rangka wedding anniversary ya, yang ke-23, 18 Mei. Oke, kita cepat saja untuk kita lanjutkan ya. Ini yang tadi ya, diskon 40% dari harga normal. Ini foto keluarga ya. Jadi kemarin baru sempat foto sebelum anak kami pergi untuk studi. Nah itu yang sebelah yang pakai kaos baju hitam itu Joste anak saya. Depan tuh pacarnya ya. Jadi dulu udah punya pacar ya. Luar biasa ya. Sebelahnya saya lagi Joylin lagi studi teologi, ikut jejak papanya untuk jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi gini-gini juga anak saya mau ikut saya loh. Jadi hamba Tuhan ya, lumayan. Nah, lalu yang bungsu Josen, depan yang duduk itu lihat istri saya. Ya, itulah kira-kira.
ngambilin foto gini, enggak jadi juga nggak apa-apa sih, santai aja. Aku tadi pagi cerita di kebaktian, papa dulu pacaran 5 tahun putus, ya. Investasi udah banyak putus, ya kan? Baru ketemu mama. Karena kalau putus, kata papa jangan gila, tapi carilah lagi. Dan kalau putus, kita selalu punya iman yang akan datang lebih baik. Amin. Amin. Iya. Ada amin. Amin. Ada amin. Kamu kan gak berani amin. Karena ini yang terbaik buat dia ya. Pisangin anak sebentar. Oke, dari Mazmur 127 ayat 4 sampai 5, ini satu bagian firman Tuhan yang saya harap terjadi dalam keluarga kita. Ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi orang tua itu adalah seperti pahlawan. Dan pahlawan itu seseorang yang dihargai oleh raja, dihargai oleh rakyat. Pahlawan, raja menghargai pahlawan, betul? Rakyat yang jelata juga menghargai pahlawan. Kenapa? Karena pahlawan selalu saat zaman itu ada peperangan, mereka adalah garis paling depan, ya kan? Melindungi satu negara. Dalam peperangan demi peperangan, di balik pahlawan itu ada ibu hamil, betul ya? Ada anak-anak kecil, ya kan? Ada laki-laki yang masih muda, dan para pahlawan berbaris melindungi akan keluarga. Ini. Jadi kita ini orang tua ini pahlawan, ya. Nah, dikatakan berbahagialah orang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Waduh. Artinya dia punya tabung panah. Panahnya itu dibikin satu-satu. Mana ada pabrik zaman itu sekali bikin 10.000? Nggak ada ya. Itu namanya cetakan, benar kan? Zaman itu kan dia mencari batang pohon, betul? Dia lihat yang, ini kok rada bengkok, oh itu agak lurus gitu kan? Maka dia dari mata awal dia cari yang lurus toh. Kemudian dia potong, maka saat tidak berperang dia akan membuat panah itu. Nah, panah itu saat tidak berperang dia tes, ya. Wah, misalnya saya panah yang udah kan, jangan kamera. Push, wah tuh, loh, kok kena samping leher? Berarti belum lurus, ya kan? Maka saya akan itu disebut lagi. Sekali ini, waduh, pas kena. Nah, gitu toh. Maka panah yang berhasil melesat tepat sasaran itulah yang dimasukkan ke tabung, dan tibalah hari berperang. Berhadap-hadapan musuh. Dari sana kita di sini. Disebut dia tidak akan mendapat malu. Kenapa? Karena ini dia ngomong, kamu maju, mati kamu. Lalu tes panah jalan. Set, berani maju. Kenapa? Kaki. Coba kalau set, diketawain ya, betul ya. Ketawa dong, bener nggak semua kan? Kamu ngancem-ngancem, bikin kita ketawa aja. Ternyata panahmu meleset, ya kan? Nah, tapi kan tidak mendapat malu. Saat berperang dia tidak malu. Kamu berani maju, wah, semua orang kaget, wah, bahaya nih. Dan ini pahlawan-pahlawan kan, macam-macam senjata, ada golok, ada tombak. Tapi khususnya tentang orang tua dan anak dikatakan itu seperti panah. Nah, apakah anak-anak kita yang kita akan lepaskan saat mereka dewasa, ya? Jadi teenager usia 12 sampai 18. Yang adult artinya usia 18 sampai 25. Nah, di masa 18 sampai 25 itu ada hal yang penting yang mereka harus ambil keputusan dengan tepat. Itu disebut sebagai decisive years, ya, tahun-tahun penuh pengambilan keputusan. Ada dua hal yang harus diambil keputusan dengan tepat. Satu tentang pasangan hidup, kedua tentang pekerjaan yang dia harus kerjakan seumur hidup. Jangan sampai salah. Kalau salah, air mata seumur hidup. Jadi bukannya melesat dengan tepat, tetapi malah ngamuk. Dan kalau mereka telah memilih dengan tepat, pastinya kita tidak mendapat malu. Kita bangga, ya, kita bangga karena anak-anak kita melesat tepat sasaran.
terus untuk membuat panah itu melesat tepat sasaran. Sampai nanti dewasa betul-betul mengalami, mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Yang pertama, toxic parent itu controlling, mengatur. Kedua itu permissive, membebaskan. Ketiga, neglect. Ya. Sebenarnya itu 4. Jadi ada 1 neglect, yang 4 rejected. Cuman saya melihat ciri-cirinya itu lumayan mirip-mirip, ya. Sehingga saya gabungkan saja supaya Bapak Ibu nggak pusing. Tapi kalau Bapak Ibu mau bahan ini boleh di-share, ya. Jadi ini PowerPoint-nya saya ada sharekan ke pendeta Yeremia. Nah, toxic itu parent itu controlling, ya. Jadi otoriter. Jadi dia mengatur. Nah, orang tua menjadi sangat otoriter, juga sangat perfeksionis dan syaratnya banyak, ya. Jadi orang tua tuh ngatur gini gitu. Setiap sudut diatur. Nah, akibatnya, karena toksik ya, kayak gini, anak tuh menjadi tidak ramah, tidak bahagia, tidak stabil, sering konflik dengan orang lain dan mudah marah. Jadi coba kita perhatikan anak-anak kita, jangan sampai mereka unhappy, ya, juga unstable, khususnya secara emosional. Jangan juga dia punya banyak musuh di sekolah, atau sedikit-sedikit dia marah. Nah, ini jangan sekali lagi kita biarkan. Kita harus mencari pertolongan. Nah, yang kedua ini permissive. Permisif itu jadi membebaskan, ya. Orang tua menjadi sangat fleksibel. Istilahnya terserah kamu lah, gitu. Nah, kenapa sih ada orang tua kayak gini? Bisa jadi dia ini sedang banyak masalah. Jadi orang tua yang banyak masalah itu cenderung tidak memperhatikan anak-anak. Ya. Nah, kalau masalah bisa macam-macam. Maaf, apakah mereka bermasalah dengan dirinya sendiri, artinya sorry to say sedang jatuh dalam perselingkuhan, bisa. Jadi sedang bermasalah dengan dirinya sendiri, kan? Atau sedang berjuang di dalam ekonomi, bisa. Sehingga menjadi sangat lokomotif. Jadi hidupnya itu pagi, siang, sore, malam kerja terus, ya, nggak berhenti kerja gitu. Begitu hadir anak itu cuman pajangan, pajangan, ya. Nggak terlalu diperhatikan. Sementara waktu terus berjalan, kerja ya, otomotif ya, gitu, ya. Nah, fleksibel dalam arti jadi dia bebas. Nah, anak menjadi impulsif, Impulsif itu artinya seseorang yang didorong hanya oleh emosi, Jadi kalau dia mau, dia mesti dapat, gitu kan. Juga kalau ada situasi yang tidak mengenakan, antara rasio kan harusnya menimbang. Saya harus berespon apa? Tapi emosi ini duluan. Nah, kalau emosi duluan biasanya responnya itu negatif. Apakah itu kemarahan, banting-banting gitu, ya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, tidak pernah mengerti batasan. Nah, kalau sudah menikah biasanya akan menyusahkan pasangan karena suka memberontak dan mendominasi, serta biasanya berprestasi sangat rendah karena orang tuanya biarin gitu. Ya, kamu mau dapat A bagus, mau dapat C, D nggak apa-apa, kan gitu. Nah, kalau udah menikah nanti dia udah bekerja, orang lain mengejar karier gitu kan, cucut gitu. Tapi baginya dapat bagus, nggak dapat nggak apa-apa, kan namanya hidup, ya. Kenapa kita susah-susah sih? Jadi santai aja, santai gue, ya. Jadi itu toksik juga, ya. Tetap orang tua tuh harus memberikan target-target sebenarnya. Nah, yang berikutnya neglect atau rejecting, mengabaikan sampai menolak. Orang tua menjadi sangat meremehkan dan melukai. Jadi kenapa ya bisa ada orang tua neglect dan reject? Bisa jadi itu anak yang tidak diinginkan hadir, bisa jadi, ya. Saya rasa saya cukup mendengar banyak kisah-kisah. Sekarang ini suka banyak podcast, ya, di mana-mana, ya. Ada Deddy Corbuzier, ada Deddy Sumargo, ya. Bapak Ibu suka dengar nggak sih? Oh, enggak, ya, cuma saya, ya.
ya, atau siapa gitu, itu suka kalau sedang percakapan tersingkat. Ya saya dulu mau digugurkan, nah misalnya gitu. Tapi saya nggak mati-mati, gitu kan. Nah, jadi hidup, cuma begitu lahir. Begitu lahir, orang tua itu neglect itu jadinya mengabaikan ya, atau paling reject gitu. Jadi ya sudah, dia hidup tetapi seperti nobody, bukan siapa-siapa di rumah itu ya. Nah, anak itu sampai dewasa besar gitu. Jadi banyak sebabnya. Jadi bisa juga, maaf, sorry itu saya bisa orang tua kemudian terjerat masalah dan anak itu kemudian harus dititipkan. Banyak yang bisa kayak gitu kan? Ya, titipkan ke pamannya kah, ke neneknya kah, ya kan? Sementara orang tuanya pindah ke kota lain berjuang ekonomi, ada juga tuh. Atau begitu lahir, papa mama cerai gitu. Dua-duanya tinggalin anak ini. Anak ini ada di mana? Bisa ada di panti asuhan, bisa ada di keluarga saudara dan seterusnya. Nah, anak menjadi rendah diri, tidak matang, menghindar, menyendiri. Nah, ini dia dapat menyebabkan gejala kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa, ya. Hari-hari ini isu mental health, kesehatan jiwa itu banyak dikumandangkan. Saya berharap kita mau punya kesehatan jiwa, ya. Jangan sampai nggak bisa tidur ya. Bapak Ibu enak tidur? Enak ya. Penting tidur enak, ya. Habis itu makan enak. Baru itu jamin. Kalau orang gangguan stres mulai dari tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak bergaul, ya, mulai menyendiri. Hati-hati anak kita yang sering-sering di kamar sendirian dan tidak mau bergaul, ya, hati-hati. Bisa juga gara-gara kita pegang handphone melulu ya, sehingga dia keluar dia masuk lagi, ya kan. Nah, kita harus menjadi ini. Ya, saya berharap kita ditolong Tuhan, bukan controlling, bukan neglecting, bukan permisif, tetapi otoritatif. Jadi ini panggilan bahwa suami istri yang menikah dalam iman kepada Kristus dan dikaruniai anak, maka dia menjadi rekan sekerja Allah. Ya. Saya menyadari dengan Liana, istri saya, kami berdua di tengah kami berdosa, kelemahan kami, kebodohan kami, ya, keterbatasan kami. Ada yang bilang sebelum jadi orang tua, saya mengerti 10 teori tentang menjadi orang tua. Keren ya. Setelah jadi orang tua, satu teori pun nggak tahu mau pakai yang mana ini, karena bingung ya. Ada penyakitnya teori yang mana ya, gitu kan. Jadi walaupun kita lemah, merasa kita bodoh kah, entah enggak, kita seringkali merasa putus asa, tetapi kita adalah rekan sekerja Allah, ya. Saya adalah rekan sekerja Allah. Coba suami istri ada di sini, saling memandang. Sebut kita rekan sekerja Allah ya. Sini tulis. Nah, untuk membesarkan anak-anak, oke, supaya di masa depan seperti panah tadi, mereka dapat berperan sesuai calling dan passion yang Tuhan karuniakan. Ini penting. Jadi orang yang tidak punya peran di masyarakat itu menjadi kriminal, oke? Mereka menjadi disebut sampah masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita memasuki young adulthood itu ya, jadi usia 18 sampai 25, jangan sampai mereka tidak punya peranan di dalam society. Oke, hati-hati. Saya berharap dan berdoa kita semua membawa anak-anak kita punya peranan dan itu sesuai dengan yang Tuhan karuniakan. Nah, coba kita lihat secara cepat. Kita balik ke satu firman Tuhan sangat mendasar, ya. Bicara calling and passion, jadi Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke? Nah, kita lihat bagian firman Tuhan ini saya belah dua supaya kita bisa mengerti ini arah kemana kita jadi orang tua. Yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi anak-anak saat dewasa dapat berperan sebagai suami atau istri yang baik, oke? Juga menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Anak kita sekolah
tinggi ya, S1, S2, S3, S3. Waduh, luar biasa ya. Untuk mengerjakan sesuatu, tetapi tidak ada kan sekolah untuk anak kita jadi suami yang baik, ada nggak? Iya, anak kita jadi ayah yang baik, nggak ada ya. Dan hati-hati, orang yang beriman belum tentu suami yang baik. Orang tua ya, seorang beriman belum tentu papa yang baik. Ini serius. Seorang punya iman kepada Kristus belum tentu mama atau istri yang baik. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita mesti berhati-hati di sini. Jadi iman itu tentang salvation dan terkoneksi kepada Allah yang hidup. Sehingga memang bagi seorang suami yang kurang baik tapi dia punya iman, maka dia punya harapan yang besar. Bagi saya punya harapan yang besar. Walaupun katakanlah masa lalu saya begitu buruk, oke, saya dibesarkan oleh orang tua yang tidak sempurna, tetapi iman mengaruniakan kepada saya suatu possibility, suatu kemungkinan untuk hari ini saya boleh menjadi suami dan ayah yang terbaik karena iman kepada Kristus. Nah, tetapi di dalam hal beranak cucu dan bertambah banyak, saya mau permisi tanya kepada kita semua. Bagi kita yang sudah punya anak menuju dewasa ya, apakah mereka pacaran dengan orang yang seiman atau tidak? Ya, saya serius bertanya ini ya. Di sini yang punya anak udah pacaran siapa ya? Ada? Oh ya, anaknya pacaran dengan yang seiman. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya pernah dalam satu perjalanan misi ya ke Lampung dan Buhari. Jadi seorang ibu dan seorang anak jadi ikut, lalu terjadi kompok-kompok ya. Kenapa kompok-kompok? Karena waktu itu laut itu sudah bergelora, nggak bisa nyebrang. Jadi kita ngumpul di Merak itu ya, ada mall, ngobrol-ngobrol. Anak muda itu seorang Kristen ya, ikut mission trip. Mamanya juga aktivis, tapi anak muda itu berkata, bagi saya nggak penting iman, yang penting baik. Dan dia juga udah punya pacar rasanya yang tidak memiliki iman, tetapi baik dalam pemandangan. Nah, ini beranak cucu dan betapa banyak kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita, dia dewasa nanti menikah, maka kita lihat tidak, dia jadi suami yang baik atau istri yang baik, atau nanti jadi orang tua yang baik tidak sebagai anak. Kalau enggak rasanya fail. Apalagi hari ini ada LGBT ya, tahu ya semua kan. Itu menjadi makin confused ya. Anak-anak kita akan menikah ya. Jangan sampai ternyata ada itu. Kemarin saya baru dengar khotbah dari satu dosen saya di YouTube. Saya suka mengikuti khotbah beliau. Jadi seorang yang sangat kaya sekali mengirim anaknya sekolah ke luar negeri, kemudian pulang, anaknya cowok, pulang bawa pacarnya cowok juga. Wah, mamanya sampai setim soda ya, cari pertolongan kemana-mana ya pendeta apa semua. Itu kalau lelaki sama lelaki, anaknya datang dari mana? Ini tidak terjadi ya, beranak cucu dan bertambah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa membawa anak-anak kita jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik kalau kita punya pernikahan itu baik. Amin. Kalau pernikahan kita tidak baik, mereka nggak punya teladan. 1, 2, 3 orang yang klien saya. Jadi suami diceraikan sama istri, oke? Yang support untuk bercerai dan ngurus ke pengadilan ini papanya. Paham ya? Karena pernah cerai juga. Artinya kan gini, ya udah, mau cerai aja gitu kan. Mungkin nanti after this ketemu yang baik. Papa juga gitu kira-kira. Jadi tidak punya kekuatan di dalam pernikahan karena ayah dan ibu yang gagal. Nah, kali ini kelihatannya kan baik-baik aja, sebenarnya nggak juga. Hanya berjuang untuk seolah-olah quote-unquote tetap baik.
Saya rasa mari kita belajar lebih banyak untuk menjadi suami atau istri yang baik, ayah dan ibu yang baik, supaya anak-anak kita bisa meneladani kita. Amin. Ini ya. Nah, yang berikutnya, berpuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Apa makna berpuasalah? Lalu ikan di laut dan seterusnya. Apa maknanya? Nah, di situ rule over, have authority and management. Ini berbicara tentang identitas pekerjaan. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja yang berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi berkuasalah itu artinya tadi kita bisa punya otoritas, ya. Kalau dia dokter, otoritasnya itu, resepnya itu yang dia tulis bisa menyembuhkan. Oke. Kalau dia tukang masak, oke, dia masak, maka orang akan bilang ini Han Hauce, tambah sejingdik ya, enak bilang gitu ya, gitu ya, paham ya? Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke salon, ketemu yang berkuasa memotong rambut, begitu keluar tambah ganteng, tambah cantik ya, betul ya? Tapi kalau tidak berkuasa, begitu keluar kaget kita lihat muka kita, kenapa jadi begini? Kita langsung WhatsApp ke 1000 orang, lu jangan mau dipotong sama dia ya. Wah, repot. Nah, ini dia. Jadi kita menjadi orang tua, oke. Jadi apa makna ikan di laut, burung di udara, segala binatang merayap di bumi? Itu berbagai profesi yang ada untuk memberkati dunia ini, ya. Saya tulis itu semua, lihat, nggak semua sih, sebagian. Karena ada ribuan turunan jenis pekerjaan lain. Jadi petani, nelayan, peternak, pedagang, akuntan, hakim, ya kan? Ini semua harus berkuasa, ya. Terakhir saya tulis hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan seperti saya harus berkuasa. Berkuasa dalam arti apa? Saya harus mengerti apa yang saya sampaikan, betul kan? Dan saya juga harus membuktikan dalam keluarga saya bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, ya kan? Dan ini bukan ngomongin teori saja kan, tapi teori plus praktek kan. Nah, jadi harus ada kuasa di situ yang artinya adalah tadi rule over, have authority dan manage. Ini sasaran. Saya berharap Bapak Ibu sampai saya menyampaikan ini mengingat akan anak-anak kita. Mengingat akan anak-anak kita, ada di mana mereka sekarang? Akankah mereka nanti menikah dengan yang seiman? Sehingga anak cucu kita itu namanya tidak terhapus dari kita kehidupan. Amin. Atau mereka punya suatu sikap berkata kepada kita, Bapak apa kok Mama? Kasih iman yang penting baik, gitu ya. Wah, repot kalau begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini, akhirnya anak kita itu bekerja sesuai dengan calling dan passion yang Tuhan karuniakan. Karena itu akan terus naik, tidak akan turun. Dia akan jadi kepala dan bukan ekor. Di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Kenapa? Karena raja selalu butuh barang nomor 1, ya. Tidak mau barang nomor 2. Nah, authoritative parent akan membawa anak-anak itu melesat mencapai tujuan yang Allah telah tetapkan bagi mereka. Dimulai dari mana? Kita lihat ya. Bapak Ibu, sampai di sini cukup mengerti? Paham ya? Berat atau gampang? Hampir gampang. Ada Tuhan, amin. Di tengah kelemahan kita masih ada Tuhan, amin. Tuhan baik, ya, Tuhan baik. Tuhan akan menolong kita dalam kelemahan kita, ya. Tapi jangan sengaja menjadi lemah, betul ya. Kita juga tetap harus fighting untuk belajar. Saya menghargai dan menghormati Bapak Ibu yang hadir siang hari ini ya. Yang lain ada mana ya? Masih nyari lagi yang lain. Oke, lanjut. Mati. Ininya mati. Nggak ada. Tadi muncul. Habis baterai. Halo.
Iya, oke. Di next aja ya, boleh ya, makasih loh. Nah ini nih, Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Ini penting. Tadi saya bilang mulai dari mana? Ini penting ya. Saya tulis di sini. Dimulai dari orang tua berhasil membawa anak-anak untuk berrelasi dengan Tuhan. Artinya apa sih berrelasi dengan Tuhan? Artinya Tuhan dapat secara langsung menyatakan isi hatinya kepada anak-anak kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dan anak-anak akhirnya mengakui dan mengutamakan Tuhan di seluruh dimensi kehidupan mereka. Bagi saya, this is the ultimate goal. Bagi saya dan Liana menjadi papa mama. Orang tua berhasil, jadi saya dan Liana berhasil membawa anak-anak kami ini 1, 2, 3 ini saat dia dewasa, oke? Terjadi relasi antara Allah Bapa di surga dengan anak-anak saya gitu. Nah, gitu. Karena kan anak-anak tidak selama bersama kita ya, betul kan? Suatu ketika kan mereka akan pergi kan, akan membangun keluarga sendiri, keluar kota, entah kemana gitu. Kalau anak-anak kita tidak bisa atau belum sampai kepada relasi dengan Tuhan, wah gawat. Gawat. Ya, rasanya saya juga rada ngeri. Sudah bisa? Ya, boleh. Kenapa mundur lagi? Bisa ya? Gitu. Oke, makasih Pak. Oh, udah nyala lagi. Puji Tuhan. Oke. Dan memasuki wilayah ini adalah suatu wilayah yang butuh banyak sekali perjuangan. Oke. Ini kita tidak bisa take it for granted. Seolah-olah quote unquote misalnya saya sudah menikah di gereja, saya Kristen, seolah-olah anak itu sudah tiba-tiba jadi Kristen gitu ya. Iya KTP-nya. Tetapi kesejatiannya adakah mereka punya relasi dengan Tuhan? Nah di sini saya berharap kita semua waspada dan hati-hati. Oke. Nah, Tuhan ingin bermitra dengan orang tua dalam memimpin anak-anak supaya anak-anak menjadi pribadi seperti yang Dia mau. Oke. Kita ini mitranya Tuhan. Jadi jangan kita buang peranan ini, jangan kita abaikan tanggung jawab ini. Mari kita pikul bersama. Waktu pikul bisa jadi banyak sekali air mata, karena seringkali anak-anak menuju dewasa itu dia melukai ego kita, ya. Dia membuat kita sebal. Begitu, membuat kita keki sama dia. Jangan sampai keki sebal itu menguasai kita. Turunkan ego, berseru lagi kepada Tuhan. Terus begitu, karena kita ini mitranya Tuhan ya. Nah prinsip-prinsip apa yang harus dibangun orang tua? Oke. Jadi ini saya buat quotes ya. Bu Sofi mana tuh? Bu Sofi, itu saya bikin kayak gitu-gitu. Gitu. Tadi Bu Sofi minta dikirimin. Saya bilang saya lagi libur bikin quotes deh. Nanti saya buat lagi Bu. Jadi keluarga tak pernah bebas masalah, tetapi ketika prinsip kebenaran diterapkan akan membawa keluarga Anda menang atas masalah. Ya. Jadi biasa saya upload di Instagram saya, juga di Facebook. Nah ini cepat saja Bapak Ibu prinsip-prinsip ya, apa yang harus dibangun orang tua. Saya rasa waktu saya sisa mungkin sekitar 10-15 menit ya. Kita akan berhenti di 12 lewat 10 lah kira-kira begitu. Setelah itu tanya jawab, oke? Sampai 12:30 ya. 12:30 kita selesai, oke? Habis itu kita ngapain? Makan. Ya. Oke. Mari. Yang pertama prinsip kesepakatan. Ini penting Bapak Ibu. Ini saya perjuangkan dengan istri saya dalam 23 tahun pernikahan.
Jadi suami istri harus satu suara saat mengatur dan mendisiplin anak. Jangan sampai suami bilang A, istri bilang B, lalu anak mengambil keuntungan, ya, di antara A dan B. Satu klien yang saya layani, tentu secara umum biasanya yang lelaki itu suami sangat sibuk di pokoknya, kira-kira gitu ya. Sedangkan istrinya lah yang mengurusi 3 anak. Nah, si istri ini melihat yang bungsu ini nilainya rada anjlok gitu, lalu mengeluarkan keputusan, yaitu handphonenya itu mau disita, kira-kira 2 hari aja gitu ya. Udah diambil. Lalu si istri pergi ke mall kah, belanja gitu. Nah pas pulang dia kaget, kok main handphone lagi? Gitu ya. Karena disita ya. Handphone siapa itu? Handphone bapaknya, ya kan? Wow, suaminya langsung diobrak-abrik. Kamu kenapa? Aku tadi udah WA kamu, kasih tahu gini. Jadi dia WA, tapi suaminya kagak jawab, dibaca aja. Jadi dia lapor, bagus ya istrinya ya. Ini aku sita ya, teman anak ya. Dia WA, tapi suaminya nggak jawab. Jadi suami bilang, kan gua nggak reply. Dia gitu ya, kan gua nggak reply. Jadi waktu pulang anaknya itu main handphone siapa? Handphone bapaknya. Kan gua nggak reply. Lagi kesian, kok anak kalau nggak dikasih handphone, dia mau ngapain? Gitu. Wah, jadi ribut ya. Lu tahu nggak? Itu anak tuh nilai anak blablabla. Ya tapi kalau dia nggak dikasih handphone, lagi-lagi mana ada hubungannya? Nilainya jelek ya main handphone gitu. Luar biasa ya logikanya ya. Ya begitu. Nah itu namanya suami istri tidak sepakat. Yang kayak gitu bikin repot ya. Bapak Ibu kalau tidak sepakat hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi anak-anak bisa mengambil keuntungan dari orang tua yang tidak sepakat. Ada satu riset di Amerika, saya baca beberapa tahun yang lalu. Jadi riset itu diberikan kepada para orang-orang yang ada dalam penjara, berarti kriminal ya. Nah, jadi riset itu menyimpulkan bahwa orang-orang kriminal ini ternyata sejak dari kecil sudah biasa di dalam keluarga itu ada aturannya, dia bisa ke sini, bisa ke sana gitu. Jadi tinggal cari keuntungannya mana gitu kan. Papa lagi nyebelin, jangan ikut papa, ikut mama. Mama lagi nyebelin, jangan ikut mama, ikut papa, gitu aja ya. Nanti papa mama nyebelin, ada kakek nenek gitu. Ya, mana aja deh pokoknya. Udah biasa. Nah begitu dia udah major, masuk ke publik, ke masyarakat, selalu berpikirnya gitu. Kalau ini enggak ini, dia ke situ. Satu ketika